Selamat pagi adik-adik. Kita kembali ketemu lewat sidang anak-anak online. Nah, kakak berharap adik-adik tetap semangat. Walaupun kita tidak bertemu, namun kita tetap semangat untuk mendapat diri Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu bersama anak-anak Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mohon belas kasih-Mu. Jaga rawat kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, lancarkanlah sidang anak-anak ini Tuhan, walaupun lewat online. Kiranya Engkau senantiasa menjaga dan merawat kami. Biarlah kami tetap semangat untuk mendapatkan diri-Mu, mendapatkan suplai daripada-Mu. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai cerita, kakak mau bertanya sama kalian. Apakah adik-adik semua suka siang hari? Apakah kira-kira yang kalian kerjakan bila ada siang hari itu waktunya cukup panjang adik-adik? Misalkan satu hari, satu malam itu tidak ada malam. Misalkan itu penuh, itu menjadi siang dan matahari tidak terbenam. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Nah, adik-adik, di dalam cerita kakak ini adalah Yosua berdoa pada Tuhan untuk memohon siang hari. Jadi malam itu kayak ditiadakan. Sepertinya nggak masuk akal ya adik-adik. Sudah waktunya malam, tapi Yosua minta malam ditiadakan, atau Yosua minta hari itu tetap siang. Nah, adik-adik, minggu yang lalu itu Yosua telah mengalahkan bangsa Ai. Nah, adik-adik, setelah bangsa Ai dikalahkan, kemudian Yosua ini mendekati bangsa Gibeon. Tapi sebelumnya adik-adik, banyak sekali bangsa-bangsa yang gemetar mendengar bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu bangsa yang disertai oleh Tuhan. Bangsa yang selalu mendapat pertolongan Tuhan. Dan bangsa Israel adalah mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang luar biasa. Maka banyak sekali bangsa-bangsa, banyak sekali raja-raja yang takut pada bangsa Israel. Mereka mendengarnya gemetar adik-adik. Nah, adik-adik, termasuk Gibeon ini, bangsa Gibeon ini juga takut, gemetar mendengar bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini memang awalnya adalah untuk mengalahkan atau untuk memerangi bangsa Gibeon. Makanya orang Gibeon sudah ketakutan. Wah, kita pasti kalah melawan bangsa Israel. Karena bangsa Israel memiliki Allah yang luar biasa. Bangsa Israel selalu disertai Allah mereka. Nah, di sini adik-adik ada tiga orang. Ya, dianggap aja ini orang Gibeon 1, orang Gibeon 2, dan orang Gibeon 3. Nah, di antara 3 orang ini mereka berbincang-bincang. Wah, benar ya, orang Israel ini benar-benar kuat. Tentaranya sungguh hebat-hebat. Allah mereka juga luar biasa. Nah, orang yang kedua ini juga menyambut, iya, bagaimana kita bisa menang melawan bangsa Israel? Allah mereka cukup kuat. Nah, tapi adik-adik,
dari 3 orang ini, yang ketiga ini mengusulkan bahwa kita sekarang menghadap Yosua. Kita menyiapkan diri, memakai pakaian yang jelek-jelek, memakai pakaian yang bertambal-tambal, kita membawa karung yang jelek-jelek, kita membawa kebrat yang jelek-jelek dan ditambal, serta kita membawa roti yang kering dan tinggal remah-remah. Dan kita bilang pada Yosua, kalau kita berasal dari negeri yang sangat jauh. Nah, setelah itu mereka bertiga adik-adik coba menipu Yosua. Orang Gibeon ini memiliki tipu muslihat untuk Yosua. Benar adik-adik. Ternyata 3 orang ini mereka benar-benar menipu Yosua. Mereka dengan pakaian yang jelek-jelek, memakai sepatu jelek, membawa karung yang jelek, kebrat tempat minuman juga jelek. Mereka membawa roti yang sudah kering, roti yang tinggal remah-remah. Nah, mereka bertiga menghadap Yosua. Dia berkata bahwa, Yosua, kami semua banyak raja-raja yang telah mendengarkan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa yang kuat. Bangsa Israel ini bangsa yang hebat karena memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki Tuhan yang serba bisa, memiliki Tuhan yang senantiasa menyertai kalian. Nah, untuk yang Gibeon yang kedua, kami berasal dari negeri yang jauh-jauh sekali, kami sampai ke sini. Lihat, pakaian kami jelek, telompah kami, sendal kami juga sudah rusak. Tempat air minum kami juga sudah jelek dan kami tambal. Nah, untuk yang Gibeon yang ketiga, dia lihat, ini loh, roti yang keluar dari tungku seharusnya masih hangat dan masih empuk. Sampai di sini, ini sudah menjadi kering, bahkan menjadi remah-remah karena perjalanan kami cukup jauh. Nah, Yosua berkata, lah, tujuan kamu ke sini ngapain? Kemudian 3 orang ini berkata, berjanjilah kepadaku untuk berdamai dengan negeri kami, bersahabat dengan negeri kami. Nah, adik-adik, Yosua ini memutuskan mengambil suatu keputusan tanpa bertanya pada Tuhan. Nah, Yosua ini memutuskan bahwa Yosua berjanji pada 3 orang ini untuk bersahabat dengan mereka, untuk berdamai dengan mereka. Nah, beberapa hari kemudian Yosua baru sadar, orang-orang Israel baru sadar bahwa 3 orang ini ternyata tinggalnya di tengah-tengah mereka, yaitu di bangsa Gibeon. Kemudian Yosua marah pada ketiga orang ini. Kalian sungguh jahat. Kalian telah menipu aku. Kalian telah membohongi aku. Maka sebagai hukumannya, kalian harus menjadi tukang timba air. Kalian harus menjadi tukang belah kayu. Nah, mereka bertiga pun berkata sama Yosua, perlakukanlah kami sesuai dengan keinginanmu dan yang kau pandang baik. Nah, adik-adik, setelah 3 orang dari Gibeon ini menjadi tukang timba air dan membelah kayu, itu ada bangsa Amori, adik-adik. Bangsa Amori ini mendengar bahwa bangsa Gibeon ini bangsa yang besar. Kemudian bangsa Amori ini mau menyerang bangsa Gibeon, dan bangsa Amori ini bekerja sama dengan 5 kerajaan. Nah,
Karena bangsa Gibeon ketakutan untuk menghadapi Amori yang telah bekerja sama dengan 5 kerajaan. Nah, bangsa Gibeon ini mengirim pesan pada Yosua, tolonglah aku karena bangsaku mau diserang oleh bangsa Amori, dan Amori bekerja sama dengan 5 kerajaan. Tolonglah aku takut kalau aku kalah, tolonglah aku. Pesan itu diterima oleh Yosua. Yosua sudah siap-siap untuk membantu Gibeon, tapi Yosua juga merasa ragu-ragu, apa yang harus saya kerjakan? Bagaimana aku harus menolong bangsa Gibeon? Kemudian Tuhan berfirman pada Yosua, janganlah takut, aku menyertai engkau, lawanlah bangsa Amori. Nah, setelah Yosua mendengar perintah dari Tuhan, Yosua mendengar akan firman Tuhan, kemudian Yosua dan orang Israel membantu bangsa Gibeon ini. Nah, setelah bangsa Israel dan bangsa Gibeon ini melawan Amori, Amori ketakutan, mereka melarikan diri, tapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Amori ini melarikan diri. Kemudian Tuhan menurunkan hujan batu yang menimpa orang-orang Amori, dan orang Amori pun banyak yang mati, adik-adik. Nah, peperangan itu, adik-adik, walaupun Amori telah meninggalkan peperangan, tapi peperangan belum selesai karena Amori dibantu oleh 5 kerajaan. Peperangan itu masih terus berlangsung. Nah, Yosua ingat bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa, membuat suatu kemenangan yang besar dan luar biasa. Kemudian Yosua ingat akan firman Tuhan, dan Yosua memohon pada Tuhan, Tuhan, biarlah bulan dan matahari tetap di langit, dan kami mohon siang tetap ada. Nah, adik-adik, Yosua ini meminta siang itu tetap ada, padahal waktu Yosua berdoa itu hari sudah mulai senja, matahari sudah mau tenggelam. Nah, Yosua minta pada Tuhan, Yosua minta tetap itu siang, jadi tidak ada malam. Karena Yosua berpikir kalau nanti malam tiba, maka bangsa Israel akan kalah melawan bangsa Amori. Bangsa Amori maka akan mempunyai suatu rencana-rencana baru, taktik-taktik perang yang baru. Nah, Yosua mengkhawatirkan itu semua, dan Yosua mau peperangan itu diselesaikan sampai malam tiba. Nah, adik-adik, karena pemikiran-pemikiran Yosua tadi, ya akhirnya tadi kakak sudah katakan di depan bahwa Yosua minta pada Tuhan untuk memberikan siang hari. Akhirnya adik-adik, Tuhan mengabulkan permohonan Yosua, dan hari yang hampir senja, hari yang matahari hampir tenggelam, itu matahari kembali naik, dan pada saat itu menjadi siang sampai peperangan selesai. Nah, adik-adik, dari cerita kakak ini, adik-adik kiranya bisa menyimpulkan bahwa apapun yang kita minta, itu kalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mengabulkannya. Dan kita diingatkan kembali, kalau kita melakukan sesuatu, kita belajar
untuk bertanya pada Tuhan. Entah itu sekecil apapun, marilah kita belajar bertanya pada Tuhan. Misalkan adik-adik mau pergi bermain, cobalah adik-adik berdoa sebelum kalian keluar bermain. Tuhan, bolehkah aku main keluar? Tuhan, bolehkah aku main jauh dari rumah? Nah, Tuhan pasti memberikan jawaban pada adik-adik. Bila adik-adik berdoanya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memimpin kalian. Atau mungkin kalian mau, Tuhan, aku mau mainan game. Apakah Tuhan mengizinkan? Itu nanti Tuhan pasti menuntun kalian. Atau Tuhan, hari ini aku mau misalkan pergi ke pesta, pakaian apa yang pantas untuk aku pakai, maka Tuhan pun akan menunjukkan sama kalian. Jadi bertanyalah pada Tuhan sebelum melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu. Di sini kakak juga belajar untuk bertanya pada Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita kakak tadi mengingatkan adik-adik dan mengingatkan kakak kembali bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, segala sesuatu yang dikatakan Tuhan itu adalah suatu perintah bagi kita. Kita belajar taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak tetap mengingatkan kalian kembali. Tetaplah membaca firman Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan, berdoa pada Tuhan, dan menyeru nama Tuhan. Itulah kunci utama buat adik-adik semua untuk tetap semangat walaupun di rumah, menghilangkan kebosanan adik-adik, dan adik-adik tetap mendapatkan diri Tuhan. Adik-adik, kalian jangan menganggap sepele. Membaca Alkitab, mendoa bacakan firman Tuhan, berdoa, menyeru nama Tuhan, itu adalah suatu kunci yang harus kalian miliki semua. Ini karena untuk membawa kalian lebih maju mencintai Tuhan, lebih maju untuk mendapatkan diri Tuhan. Terima kasih adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Kiranya apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita berpisah, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh yang bersyukur kepadamu. Engkau telah membimbing kami awal hingga akhir sidang anak-anak secara online ini, Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang kami sampaikan pada anak-anak bermanfaat, berguna bagi anak-anak. Oh, menambahkan semangat pada anak-anak. Oh, menambahkan iman percaya pada anak-anak. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau tetap senantiasa menjaga dan merawat kami semua hingga saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi setiap anak-anak berserta keluarga mereka. Jaga rawat mereka semua ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit maupun virus. Tuhan, oh Engkaulah semangat anak-anak. Oh, lepaskan anak-anak dari segala kebosanan ya Tuhan. Oh, biarlah anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Biarlah anak-anak tetap semangat mendapatkan Dikau. Oh, mau membaca Alkitab, mendoa bacakan firman-Mu dan senantiasa berdoa dan menyeru nama-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, dapatkanlah anak-anak semua Tuhan. Semakin hari, semakin mendambakan diri-Mu. Semakin hari, semakin merindukan diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, sungguh kami hanya bisa berharap kepadamu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari terbit matahari